Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Vega Artayuda dan kali ini saya akan menjelaskan tugas presentasi agama Islam, yaitu menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan peta konsepnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah definisi dan materi dari setiap materi ini, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang kedua adalah dalil dari setiap keempat materi ini. Dan yang ketiga adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri baik. Itu harta, martabat, dan harga diri manusia atau muru'ah. Menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan menjauhi segala bentuk keburukannya. Menjaga kehormatan juga disebut dengan istilah ifah, yang berarti mencegah dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk. Seperti pada Quran surah Al-Ahzab ayat 35, yaitu wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wassadiqina wassadiqati wassabirina wassabirati wal ghosihina wal ghosiyati wal mutasaddaqina wal mutasaddaqati wassohimina wassohimati wal hafizina wal furujahum wal hafizati wazzakarinallaha kasiran wazzakirati ahaddallahu lahum maghfiratan wa ajrun azima. Artinya, sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang kusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. Jenis-jenis menjaga kehormatan. Yang pertama adalah muru'ah terhadap diri sendiri, yaitu melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun dalam keadaan sendiri. Yang kedua adalah muru'ah terhadap sesama makhluk, yaitu menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga adalah muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membuat seseorang selalu melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga perkataan dan perbuatan supaya tidak menyakiti hati orang lain. Dengan menjaga perkataan kita, orang akan lebih mudah percaya dan nyaman berinteraksi dengan kita, sehingga dapat mempererat hubungan antar individu. Yang kedua adalah menggunakan pakaian yang mencerminkan sesuai syariat Islam. Dan yang ketiga yaitu menggunakan harta di jalan yang benar, seperti bersedekah dan menyantuni anak yatim. Materi kedua adalah ikhlas. Secara bahasa ikhlas berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Definisi lain adalah lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit riya, serta mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada Quran surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 2, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud-daina. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab atau Al-Quran dengan benar, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan atau ibadah kepadanya. Quran surah Az-Zumar ayat surah ke-39 ayat 2. Jenis-jenis tingkatan ikhlas. Yang pertama, orang awam atau umum. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Yang kedua, orang kawas atau khusus. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Yang ketiga, yaitu orang kawas atau excellent.
Seseorang masuk dalam tingkatan ini apabila ia beribadah tidak ada motivasi apapun kecuali mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak mengharap atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Yang kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat dan perbuatan. Yang ketiga, yaitu tidak lagi mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu malu. Malu dalam bahasa Arab disebut kata al-haya. Malu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai cabang dari iman, karena dengan sifat malu seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya bukanlah sifat malu yang dimilikinya, tetapi itu disebabkan sifat penakut. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi yaitu Han Abdillahi bin Umar radhiyallahu anhu ma maron Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yaqulu innaka latastahyi hatta ala rajulin wa huwa yuhatibu akhahu fil ayah himma ka'annahu yaqulu qad adarra bika fangkola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahu fa inna. Artinya, dari Abdullah bin Umar, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu seseorang laki-laki yang mencela saudaranya yang pemalu. Bahkan lelaki tersebut mengatakan rasa malu telah membahayakanmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berhentilah kamu mencela saudaramu, karena malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jenis-jenis malu. Yang pertama adalah malu naluri atau garizah, yakni sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga mengantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan serta memotivasi untuk berbuat yang indah. Yang kedua adalah malu yang dicari atau dilatih atau muktasab. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti. Ada kalanya juga malu ini bagian dari ihsan, seperti malunya hamba karena adanya rasa takarub atau merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mampu menahan diri dari perbuatan yang mendatangkan aib atau keburukan pada dirinya. Yang kedua adalah senantiasa mengingat dosa sehingga kita malu dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah malu bila berbohong kepada orang lain, karena itu merupakan dosa. Dan yang terakhir yaitu zuhud. Zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu yang meninggalkannya. Jadi, zuhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga melalaikan Allah. Rogib Al-Isfahani menjelaskan bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan usaha untuk menghasilkan sesuatu. Menurutnya, orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang cinta kepada akhirat, sehingga ia menjadikan dunia untuk akhirat. Dalam hadis Nabi dijelaskan yaitu Han Syaubana kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusikul umamu antadaha alaikum kama tadahal akalatu ila qods atiha faqala qailun wa min killatin nahnu yawma izin qala bal antum yawma izin kasirun walakinnakum kusya'un kakusya isaili wa la yanzahannallahu min sudurihi haduikum mahabata minkum wala yakzifannallahu fi kulubikumul wahna faqala qailun ya Rasulallahi wa mal wahnu qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Artinya,
Dari Sauban ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian atau umat Islam, layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkuk. Seseorang laki-laki berkata, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Beliau menjawab, tidak, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, namun kalian seperti buih di genangan air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut kepada kalian dan akan menanamkan ke dalam hati kalian al-wahan. Seseorang lalu berkata, wahai Rasulullah, apa itu al-wahan? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud. Zuhud terhadap dunia sebagaimana yang diamalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bukanlah mengharamkan hal-hal yang baik dan mengabaikan harta. Karena sesungguhnya amal, usaha dan mencari nafkah yang halal adalah ibadah yang akan mendekatkan seseorang kepada Allah, sehingga harta tidak memperbudak dirinya. Sekian penjelasan tentang materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.